Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus dan selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Rohani edisi hari Selasa 30 November 2021, Pekan Advent pertama, Pesta Santo Andreas Rasul. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai dengan 22. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya, lalu mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kemajuan teknologi informasi saat ini membuat kita dapat dengan mudah mengakses beragam informasi. Secara umum, kita dapat mengklasifikasikan informasi-informasi itu dalam dua kelompok besar. Pertama, kelompok informasi yang benar dan kredibel. Kedua, kelompok informasi bohong atau yang istilah trendinya hoax. Realitas demikian menuntut kita agar bisa menjadi pendengar yang baik dan bijak, agar tidak terjebak dalam kubangan hoax. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja merayakan pesta Santo Andreas Rasul. Ia adalah seorang pewarta kerajaan Allah yang dipilih langsung oleh Yesus. Dikisahkan dalam Injil hari ini, Yesus memanggil murid-murid yang pertama, termasuk Andreas. Itu merupakan peristiwa yang luar biasa, sebab ketika mereka sedang menebarkan jala di danau dan mendengar panggilan dari Yesus, tanpa ragu dan berpikir panjang, mereka langsung meninggalkan pekerjaan itu lalu mengikuti Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengapa mereka dengan segera mengikuti Yesus tanpa berpikir lebih dahulu untuk mengambil keputusan yang akan sangat menentukan kelangsungan hidup mereka? Jawabannya sederhana, yakni karena mereka telah mendengarkan kabar tentangnya. Mereka tahu siapa Dia dan percaya bahwa ketika mereka mengikutinya, ada jaminan yang mereka dapatkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita berkata bahwa kita sedang khawatir, seketika itu pula timbul kekhawatiran di dalam hati kita. Hal itu menunjukkan bahwa hati dan mulut memiliki fungsi masing-masing. Dengan hati kita percaya, tetapi dengan mulut kita pun harus mengaku, dan keduanya harus berjalan secara beriringan, sebab percaya dalam hati saja tidaklah cukup. Harus dibuktikan dengan pengakuan melalui mulut kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jadi apa yang kita percaya
harus sejalan dengan apa yang kita akui. Sebab iman yang bukan bersumber dari hati tidak lebih dari sekadar kemunafikan yang menipu diri sendiri dan orang lain. Seperti yang diajarkan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengikuti Yesus dan melayani Tuhan bukanlah pekerjaan sampingan, bukan memberi waktu sisa, tapi menjadi inti dan tujuan hidup. Apa yang penting bagi Yesus selayaknya menjadi program utama hidup kita. Menjala hati manusia untuk tertarik dan jatuh cinta pada Tuhan hendaknya menjadi gaya hidup kita. Menjadi penjala manusia dapat kita lakukan dengan berbagi cerita dan menolong orang. Berbagi cerita tentang kebaikan Tuhan dapat kita lakukan di tempat kerja, dalam reuni keluarga atau teman-teman, dan lain sebagainya. Yesus dan sabdanya adalah makanan rohani dan kekuatan yang diperlukan oleh setiap orang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita mengambil bagian dalam karya Tuhan. Jangan malu atau segan berbagi cerita tentang kasih Tuhan. Bermurah hati memberi waktu, tenaga, pikiran, dan uang untuk menolong orang, sehingga kehadiran kita menjadi berkat bagi orang lain. Betapa indah kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Mengikuti Kristus pertama-tama adalah untuk mengalami kebersamaan dan kesatuan hidup dengannya. Itulah makna mengikuti Dia dalam Injil hari ini. Baru setelah mengalami kebersamaan dengan Yesus, para murid dipanggil untuk mewartakan Injil. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Santo Andreas Rasulmu telah menjadi pewarta dan pemimpin gerejamu. Kami mohon dengan rendah hati, semoga ia pun senantiasa mendoakan kami di hadapanmu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.